halal ya kan, bahwa orang-orang yang dekat atau sudah mengenal Allah itu pergerakan sholatnya itu menganggap bahwa itu Allah yang gerakin. Dia hanya sebagai wujud aja, perwujudan dari zahiriyahnya. Jadi betul-betul ya udah saya hambamu gitu, udah. Engkau Tuhanku yang patut disembah. Nggak ngarep apa-apa, karena kita nggak ngarepin pun pasti dibalas kan gitu. Kan kita udah yakin adanya tawaf ya kan di awal-awal. Ya, kita nggak perlu ngarep juga sebenarnya bakal dibalas. Jadi kalau bahasa ekstrimnya ya nggak usah ngitung-ngitungan dah sama Allah gitu ya. Allah juga tahu kan. Tapi ada orang ngarepin juga ya nggak apa-apa buat semangat dia. Itu masih mending dah, Ausatuha dia tengah-tengahnya ya nggak apa-apa, jangan direndahin juga gitu kan. Masing-masing orang. Kemudian wan yakuna di bawah daripada 3 derajat itu ada lagi, ada naha fawaro azalika riaun wasumatun. Di bawah derajat itu ya udah nggak ada lagi selain ria dan sum'ah. Kalau udah nggak ada dari 3 definisi itu tuh udah berarti dia kemungkinan ria ataupun sum'ah. Ya sum'ah ya biar dilihat, biar dibilang orang rajin lah atau apalah gitu. Kalau nggak ada dari 3 tujuan itu, main dari 3 tujuan itu ibaratnya masih bagus gitu. Bagusnya itu ada tingkatannya lagi gitu kan. Nah, di luar daripada 3 itu ya udah paling kemungkinan ria ataupun sum'ah gitu kan. Itu kembalinya ke diri kita lagi dah, kita mau masuknya yang mana gitu kan, bukan untuk menjas orang, bukan gitu ya. Ke diri kita. Wa an yakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan, dan juga syaratnya harus sholat makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, tempat kita sholat itu harus halal. Jadi ikhtiyatnya kita lebih pakai lagi ya, kehati-hatian kita itu mempengaruhi sholat kita diterima. Gitu. Makanan kita aja dah. Ya kita mesti sembarangan, pakaian kita ya kan sumbernya dari mana nih uang kita beli pakaian ini gitu. Kita beli sarung ya kan, kita beli apa aja. Nah, Makarto. Syarat diterima ya kan. Kalau amal diterima walaupun sedikit diterima karena ikhlas. Tuh Abah sering nerangin dengan amal yang ikhlas yang diterima oleh Allah itu, amal yang ikhlas yang diterima oleh itu kan timbangannya lebih berat daripada bumi seisinya. Abah Zaid dulu kalau ngaji gitu. Makanya kalau ada orang meninggal apa, mudah-mudahan diterima amal baiknya. Karena itu penting itu. Amal yang sedikit kita lakukan ikhlas diterima Allah, itu timbangannya lebih berat daripada bumi seisinya. Ketika dia ambil mizan, timbangan, itu lumayan kalau bobotnya berat ya kan. Nah, amal yang ikhlas yang diterima itu yang mana kita nggak tahu dah, daripada kita yang mana yang diterima. Ini kalau ada orang meninggal itu mudah-mudahan diterima amal ibadahnya atau amal baiknya. Itu doa kita kan begitu. Dan ditambahin baru doa selanjutnya, mudah-mudahan yang ditinggalin diberikan kesabaran. Itu baru untuk hal duniawinya. Pertama untuk hal ukhrawi, yang kedua untuk duniawi. Biasanya begitu, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Al-Fatihah gitu biasanya dulu kalau ada orang meninggal. Di sini banyak nih pendapat ulama nih. Ya. Di sini menurut Imam Sahal itu man lam yakun mat'amuhu min halalin lam yukshaf an qalbihi hijabun. Kalau orang itu dia makan makanan dari makanan yang tidak halal, maka tidak akan dibuka hatinya dari hijab, hatinya masih terhalang. Wa tasara'at ilaihi al-uqubatu, malah justru siksaannya akan dipercepat. Makan dari makanan aja tuh gitu. Mempercepat siksaan. Wala tanfa'uhu salatuhu wala siyamuhu wala shadaqatuhu, dan gak ada manfaatnya salatnya, puasanya, sedekahnya yang dinilai tidak diterima ya kan, gara-gara
makanan doang. Ikhtiatnya orang tuh kadang-kadang tuh riyadhahnya orang itu kan, riyadhahnya puasa itu menyedikitkan karena hal-hal yang masuk tuh ya kan, yang masuk sembarangan. Kayak orang ada yang makan untuk ngurangin kesenangan duniawinya, kayak makan apa lagi laruh ya kan, yang tanpa yang bernyawa gitu kan, makanan gitu kan. Nah kalau kita kan waduh masih seberapa umat apa aja kita yang doyan kita makan. Mudah-mudahan aja dah digampangin dah ya kan. Menurut waqala Syekh Ali Asyadzili, Syekh Imam Ali Asyadzili, man akala al halala lana qalbuhu waraqa wa naro wa qala naumuhu. Siapa orang yang makan makanan halal maka hatinya akan lana itu layin gitu ya, akan lembut lunak. Waroko ya, sama lembut. Wanaro dan akan terang hatinya. Wakola naumuhu dan tidurnya sedikit. Kalau orang makan makanan halal tidurnya nggak bisa banyak, tidurnya sedikit. Walam yuhjab an hadratillahi ta'ala, dan dia tidak dihalangi dari kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hijab di hatinya. Enggak terhalang. Wa man akala ghairal halali qasa qalbuhu ghaladha wa azlama wa hujiba an hadratillahi taala. Siapa orang yang makan makanan yang tidak halal maka hatinya akan keras ya, dan akan gelap dan akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Wakafuro naumuhu dan tidurnya pasti banyak. Aduh, ini kitab loh Dimas, bukan ngatain loh. Ini kitab loh. Ya sama, gue juga belum tentu tidur gue kategori banyak apa kagak gitu. Kan yang nocturnal. Dari makanan berapa banyak. Oh, kalau Syekh Ali Al-Khawas ini lagi ini tokoh sufi juga nih. Man akala al-harama wa atala al ibadata fahuwa kal hamami alladzi raqada ala baydin fasidin. Fahuwa yut'ibu nafsahu fitulil maqami la yufarriqu syai'an bal yakhriju midran bal yukhriju midran. Siapa orang yang makan makanan haram kemudian dia memperbanyak ibadahnya, manjangin ibadahnya, maksudnya dibanyakin ibadahnya, tapi makan makanan haram nggak dijaga sama dia, itu sama saja seperti kal hamami ya, seperti manuk burung ya, alladzi raqada yang lagi angkrem, yang ngerem, ala bayudin fasidin yang ngeremin endok yang rusak. Jadi telur yang udah busuk nggak bakal beranak, diangkremin aja sama dia. Fahuwa yut'ibu nafsahu. Justru itu akan merusak dirinya gitu. Karena nanti yang keluar itu hanya apa? Milteron. Ya, hanya bau busuk. Gitu. Bukan sebuah anak burung tapi yang keluar malah bau busuk. Gitu. Ada ibadahnya dibanyakin, cuman nggak bisa jaga makanan yang masuk. Gitu ya. Itu gara-gara makanan ya. Udah menghambat sholat kita ya kan, bisa nggak diterima ya kan, terus dampaknya ke yang lain-lain juga banyak. Waqala sallallahu alaihi wasallam, di sini ada hadis Nabi, man shalla fi taubin bi asyarati darahima wa fiha dirhamun min haramin lam tuqbal lahu salatun. Rawahu al-Imamu Ahmad. Siapa orang yang sholat dan di dalam bajunya ada 10 dirham, dia beli baju ukuran harga 10 dirham ya. Dan dalam salah satu dirham dari 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram, maka sholatnya nggak diterima. Jadi makanan, pakaian itu pengaruh ke sholat kita untuk diterima. Makanan harus makanan yang halal kita makan, halal. Pakaian kita yang buat sholat tuh, buat ibadah harus pakaian yang halal, tahu sumbernya kita belinya, nih duit dari mana asal-usulnya gitu ya. Kalau yang nggak tahu wallahu alam dah gitu. Mau dikasih ya udah wallahu alam dah ya kan. Kita kagak tahu. Sarung gua dikasih udah gua terima. Gua kagak tahu dia beli pakai duit apa nih. Itu wallahu alam dah kali ini. Qala Ibnu Mas'ud.
Kalau menurut Ibnu Mas'ud, ya kan? Abdullah bin Mas'ud nih, Ibnu Mas'ud nih. Man ijtaba'a al halala wal harama, ya, illa ghalaba al haramu al halala. Orang yang terkumpul adalah halal dan haram, maka yang haram akan memenangkan yang halal. Jadi ini 50-50 atau lah seumpama gitu. Beli baju 100.000 yang gocap, uang boleh judi, yang gocap lagi emang uang hasil kerja, ya kan? Gitu, beliin baju dah, baju koko dah, gitu apa sarung. Itu walaupun ada yang halal tetap kehitungnya haram ngalahin yang halal. Di kitabnya dijelasin nggak bang? Apa tuh? Apa klasifikasi yang haram tuh maksudnya kalau misalnya sesuatu yang di luar puasa kayak tadi tuh dibagi sama orang ya? Karena kita nggak tahu tuh ya, Iya. barangnya barang halal atau haram. Iya. Nah itu tetap dihukumin haram atau kagak tuh ya? Ya, kalau yang begitu dulu pernah dalam hal konteks makanan itu pernah nanya dulu ke ini kayak orang ada yang ikhtiat banget kan, kayak makan ayam beli di jalanan, nggak tahu motongnya tuh, ya kan, beli di pasar motongnya kan nggak tahu gitu kan, bagaimana caranya kan, apa bangkai apa enggak kita nggak tahu, ya kan, apa ayam mati dijual kan kita nggak tahu. Nah kata Tumi kan masih suka beli chicken tuh, fried chicken ya kan. Nah, kalau begini nih, ini nggak usah lihat asal usulnya pak, gitu. Gitu. Kalau yang begini nggak usah lihat asal usulnya, gitu. Kecuali kita tahu udah benar tahu, gitu. Kalau nggak tahu ya udah, kalau nggak alam dah. Gitu. Jadi makanya dia masih berani tuh beli makanan gitu kan tuh. Berarti maksudnya kalau kayak hal-hal yang kita nggak tahu sebenarnya nggak apa-apa juga ya? Iya, kalau nggak tahu kan itu banyak maklumnya ya kan, banyak dimakfunya gitu kan. Jadi kita nggak perlu menerusuri dari asal usulnya ujung gitu kan, hal yang sulit untuk ditempuh ya kan. Gitu. Lalu masuk kita tanya orang, ya kita dikasih duit nih, ini beli rokok, lu dari mana uang lu, gitu kan, nggak mungkin ya kan. Jadi hal-hal yang sulit diinuin apa